Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya siswa-siswi kelas 11 AP1, 2, dan 3. Bagaimana kesanmu belajar di rumah? Tentunya banyak tugas yang kalian dapatkan dari Bapak dan Ibu guru. Demikian pula kali ini Bu Widi akan memberikan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran kita yang terakhir. Kalau 2 minggu yang lalu, kalian telah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan peluang. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan geometri dimensi 3. Apa itu geometri dimensi 3? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Episode kali ini kita membahas dimensi 3 secara khusus tentang kubus, bro. Yang kita bahas adalah jarak antara titik ke garis. Misalnya ada kubus ABCDEFGH dengan tusuk 12 cm. Kita akan menghitung jarak antara titik A ke garis BH. Kedua, jarak antara titik A ke garis CH. Ketiga, jarak antara A titik ke garis BP dengan P itu tengah-tengah H dan G. Keempat, jarak P ke AC, dan kelima, jarak A ke CP. Kalau kalian mau nyoba, sangat baik, bro. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Apa sih alat yang diperlukan untuk membahas dimensi 3 itu? Alatnya ini, bro. Pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Misalnya titik ini diproyeksi ke garis ini, dia tidak harus ke tengah-tengah. Proyeksinya jatuhnya ke sini ya, harus tegak lurus. Nah, proyeksi itu kan untuk mencari jarak ya. Beda halnya kalau dia sama kaki. Ini betul jatuhnya pasti ke tengah-tengah. Jadi yang jatuh ke tengah-tengah itu kalau ini sama kaki. Kedua yang diperlukan adalah kalau terdapat segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, saya ada cara menghitung yang mudah tentang rumus Pitagoras. Misalnya ini panjangnya A akar B. Yang sini A akar C. Dengan catatan ini sama-sama A. Maka sisi yang paling panjang itu adalah A akar B ditambah C. Itu yang paling panjang. Kalau mencari yang pendek di sisi yang sini, berarti dikurang ya. Contoh deh, misalnya gini. Misalnya ini segitiga siku-siku. Rusuknya sini misalnya berapa? 2 akar 5 deh misalnya. Sama sini yang diketahui misalnya ya. Misalnya sini 6. Nah, sama juga tuh. Kan beda tuh. Ini 2, ini 6 ya. Berarti kita harus mengubah yang ini. 6 kita ubah menjadi 2 dikali 3. Kenapa 2? Karena di sini ada 2. Ya. Kali 3. Tapi yang satunya harus akar. 3 itu sama aja dengan akar 9. Nah, seperti ini. Karena ini sama-sama 2, berarti sini 2. Sisi bukan yang paling panjang, berarti dikurang. 9 kurang 5. 4, bro. Nah, akar 4 itu 2. Dikali 2 ini hasilnya 4. Itu cara menghitungnya. Jadi, misalnya ada kubus ABCDEFGH dengan tusuk A. AB itu A. Maka
AC diagonal sisinya ini kan A itu sama aja dengan A akar 1 ya. Ini juga A akar 1. Berarti AC pasti siku-siku. A akar 1 tambah 1. A akar 2. Itu AC. Padahal CG itu A atau A akar 1. AC itu A akar 2. Dan dia siku-siku di C. Maka AG diagonal ruang. AG diagonal ruang. A akar. Yang tadi akar 2. Ini akar 1. 2 tambah 1 berarti 3. Makanya diagonal sisi untuk kubus itu rusuk akar 2 dan diagonal ruangnya rusuk akar 3. Alat ketiga yang diperlukan yaitu luas segitiga. Ini sering dipakai. Luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Kalau alasnya A, tinggi harus B. Alas sama tinggi itu harus siku-siku. Tapi alas juga boleh kita pakai C. Tingginya yang siku-siku berarti D. Setengah kali C kali D. Alat keempat, teorema yang diperlukan. Ini untuk ngecek apakah suatu segitiga itu siku-siku atau tidak. Teoremanya bunyinya, jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Misalnya ada kubus ini. Misalnya kita mau memastikan apakah segitiga ABH itu siku-siku. Misalnya gitu. ABH siku-siku atau tidak. Nah, misalnya gini. Siku-siku atau tidak. Nah, perhatikan itu. BA itu kan rusuk ya. Itu ternyata tegak lurus sama ADHE. Ya enggak? ADHE. BA ini tegak lurus dengan ADHE. Akibatnya BA kalau gitu tegak lurus dengan semua garis di ADHE kalau gitu. BA itu tegak lurus dengan semua garis di ADHE. Berarti BA sama AA itu tegak lurus dong. Ya. BA kalau gitu tegak lurus dengan AA. Oh, berarti dia siku-siku di A. Seperti itu, bro. Ya, itu alat yang diperlukan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12. Kita mau mencari jarak antara titik A dengan garis BH. A ini, BH ini ya. Berarti kalau dihubungkan tuh terbentuklah segitiga ini. Pertama yang harus kita cek, apakah dia siku-siku. Kemudian apakah dia sama kaki. Karena kalau dua itu terpenuhi, kita akan mudah mengerjakannya. Siku-siku nggak ini? Ya betul, siku-siku di A ya. Tadi sudah kita buktikan tadi ya. Siku-siku di A. Karena siku-siku kita gambar di luar. Nah seperti ini bro. Siku-siku. Ini A, ini A, ini B. Pakai teorema tadi. Atau bisa juga ini kita perluas. Kalau diperluas, bidang BAH itu diperluas kan jadi gini. Nah gini. Nah kita gambar di luar, itu menjadi ABGH kalau diperluas. Nah seperti ini kan kelihatan itu ya, pasti siku-siku ya. ABGH. Nah ini siku-siku di sini. Yang ditanya jarak antara A ke HB, berarti yang sana itu. Atau kalau ini berarti yang sana itu ya. Sama aja ya. Oke, rusuknya 12. Berarti sini 12. AH diagonal sisi berarti 12 akar 2. Siku-siku 12 itu 12 akar 1. Akibatnya yang sini panjangnya 12 akar 3. 2 tambah 1 ya. Yang dicari jarak A ke BH berarti sini misalnya X.
dengan menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas, kalau alasnya 12, tingkahnya yang tegak lurus berarti 12 akar 2. Tapi boleh juga kita pakai alasnya BH yang panjangnya 12 akar 3, tingginya harus tegak lurus sama HB atau BH, yaitu yang panjangnya X ini. Dah, kita proses. Setengahnya dicoret, 12 ini coret. Ini berarti ketemulah X-nya ini 12 akar 2 dibagi akar 3 ya. Kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3, 12 per akar 3 per akar 3, akar 6. 12 bagi 3 berarti 4 akar 6. Nah, seperti itu. Nomor 2, kubusnya masih sama, A, B, C, D, F, G, H. Kita mau mencari jarak antara titik A ke garis CH. Garis CH mana? A-nya ini terbentuklah dia segitiga. Pertama, kalau ketemu segitiga yang harus kita cek apakah dia siku-siku atau tidak, apakah dia sama kaki. Apakah ini siku-siku? Tidak ya. Oh ya, perhatikan, AH itu diagonal sisi, CH diagonal sisi, AC juga ternyata diagonal sisi. Berarti panjangnya semuanya sama. Berarti dia segitiga sama sisi kalau gitu ya. Nah, kita gambar deh di luar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi otomatis pasti sama kaki ya. A ke CH berarti sama sini. Pasti ke tengah-tengah karena dia sama kaki. Kalau gambar saya nggak siku-siku berarti gambarnya yang kurang tepat ya. Gak masalah, yang penting kan ilustrasinya ya. Oke, rusuknya 12, AB 12, BC 12, satu 12 akar 1, maka AC 12 akar 1 tambah 1, 12 akar 2. Kita cari jarak antara A ke CH yang sini. Ya. Nah, CH kan 12 akar 2, berarti sini 6 akar 2 setengahnya. Karena sini 12 akar 2. Perhatikan ini 6, ini 12. Kalau gitu 12-nya kita ubah. 12 itu sama aja dengan 6 dikali 2. Akar 2 tetap 6. 2 itu akar 4 kali akar 2. Akar 8. Karena siku-siku di sini, maka X-nya yang mau kita cari itu ketemu 6 akar 8, 6 akar 2, dan ini bukan sisi yang paling panjang dari segitiga ini. Berarti dikurang ya. 6 akar 8 dikurang 2. 6. Jawabannya itu, bro. Nah. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Masih kubus yang sama, A, B, C, D, F, G, H, rusuknya 12. Kita mau mencari jarak antara titik A ke garis BP. BP mana? BP. Ya. Ini dia. Yang harus kita cek apakah dia siku-siku atau dia sama kaki. Ya, siku-siku pasti bukan. Sama kaki pasti iya. Kok tahu? Ayo, pastinya dari mana? Taunya adalah untuk memperoleh AP itu bisa lewat AH sama HP. Untuk memperoleh BP bisa lewat BG sama GP. AH dengan BG panjangnya sama, HP dengan GP sama. Kalau gitu AP sama BP juga sama. Berarti segitiga sama kaki bisa kita gambar di luar. Atau kalau tidak bisa kita perluas. ABB diperluas menjadikan segini. Nah, ini kan sama kantor tadi bidang yang sama. Nah, kayaknya lebih enak diperluas ya. Nah, kalau kita gambar di luar seperti ini. Ada persegi panjang ABGH. Nah, seperti ini gambarnya. ABGH dengan P itu tengah-tengah HG. Kita
kita cari jarak antara A dengan BP. BP-nya ini. Sorry kalau kurang lurus ya. Jarak A dengan BP berarti, nah kita gambarkan seperti ini. Jaraknya tuh yang penting siku-siku di sini tegak lurus. Bagaimana caranya? Caranya kita pakai luas segitiga ABP, bro. Ya. AB panjangnya 12. Tingginya, kalau alasnya ini tingginya berarti yang sini, yang siku-siku ini. Dan ini dengan AH tuh panjangnya sama. AH tuh diagonal sisi 12 akar 2. Kita mau cari jarak A ke BP, berarti yang sini. X-nya ini yang mau kita cari. Berarti harus ketemu BP. BP, nah lewat sini. PG itu panjangnya 6. PG itu setengahnya AB ya. Ini 6. 6 tuh 6 akar 1. BG 12 akar 2. 12 akar 2. 12-nya diubah menjadi 6 dikali 2. 2 itu akar 4. Kali akar 2 ini akar 8. Kalau gitu, karena ini siku-siku, ketemulah panjang BP, bro. 6 akar 8, 6 akar 1 berarti BP 6 akar 9. Akar 9 itu 3, dikali 6 berarti 18. Itu panjang BP. Nah, sekarang kita cari pakai luas segitiga ABP ya. Luas ABP. Setengah kali alasnya 12 AB. Tingginya berarti harus sini, yang sama dengan ini ya. 12 akar 2. Tapi bisa juga kalau alasnya kita pakai BP yang panjangnya 18, tingginya yang siku-siku berarti sini X yang kita cari. Proses bisa dibagi 6 nih. Bagi 6 ini 2, ini 3. Ini juga bisa bagi 3, ini 1, bagi 3 ini 4. Nah, ketemulah X-nya 8 akar 2 ya. Jawabannya itu nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Masih kubus yang sama ABCDFGH dengan rusuhnya 12. Kita mau mencari jarak antara titik P ini ke AC. Kita gambar dulu ya, AC. P-nya ini terbentuklah segitiga PAC. Gimana tuh cara mencari jarak P ke AC? Berarti titik P ini harus kita proyeksi ke AC ya. Perhatikan AC itu sejajar dengan EG. Kita gambar di sini. Oke. Dan EG itu tegak lurus dengan HF. Kalau H ke F itu pasti sejajar, kalau P berarti ke tengah-tengah sini juga. Ini sejajar dengan EF berarti ini tegak lurus dengan EG. Hasil proyeksinya nanti pasti jatuh ke sini, bro. Nah, ini jatuhkan di sini. Nah, ini proyeksi P ke AC-nya jatuhnya di sini. Berarti jaraknya itu yang sini. Ini X-nya. Misalnya kita kasih nama di sini, misalnya ini Q. Ya. Ini misalnya R. Nah, kita kasih nama itu. Terbentuklah segitiga PQR yang siku-siku di Q. Kok tahu siku-siku dari mana? Karena RQ itu tegak lurus dengan atapnya itu ya. Berarti RQ tegak lurus dengan semua garis yang ada di sini. Kalau gitu RQ itu tegak lurus dengan garis PQ. Jadi siku-siku dia. Kita gambar di luar deh kalau gitu. Ini Q, ini P. Nah, seperti ini. Ini R-nya. RQ berarti sama dengan rusuknya yaitu 12. PQ itu setengah-tengah dari ini ke sini,
Padahal kalau HF itu 12 akar 2, setengahnya berarti 6 akar 2, ini setengahnya lagi. Ya. 6 akar 2, setengahnya berarti 3 akar 2 di sini, Bro. 3 akar 2. Kok tahu tengah-tengah dari mana? Nah, ini ya, kita gambar sini deh. Ini panjangnya pasti setengahnya sini, Bro. Karena alasannya ini tengah-tengah dari ini, sini juga tengah-tengah dari ini. Maka ini panjangnya pasti setengah sini, akibatnya ini panjangnya pasti setengahnya sini. Ya. Ini 12 akar 2, berarti ini 6 akar 2, ini setengahnya lagi berarti 3 akar 2. Kita mau mencari panjangnya ini. Nah, ini 3 akar 2, ini 12. Kalau gitu 12-nya kita ubah. 12 itu 3 dikali 4. 4 itu akar 16. Kenapa 3? Biar sama ya. Akibatnya karena ini siku-siku, sisi yang panjang ini kalau gitu 3 akar tambah 16 tambah 2, 18. 18 itu 9 dikali 2. 9 diakar dari 3. 2-nya tetap dalam akar. Panjangnya kalau itu 9 akar 2. Ada alternatif lain tidak? Ada ya. Nah, sebentar, kalau gitu saya gambar deh biar lebih kelihatan. Ini kan udah terlalu rumit kayaknya ya. Maksudnya bentuk gambarnya terlalu rumit kalau kita gunakan lagi. Kita gambar. Terus. Nah, gambar tuh cepet juga, Bro. Gimana sih cara gambar kubus yang enak tuh? Cepet. Nah, gini. Gambar bagian depan, gambar bagian belakang. Yang besarnya sama. Ini jaraknya sama, berarti jaraknya harus sama nanti. Nah, gini. Terus dihubungkan ini. Jadilah dia kubusnya itu. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini P di tengah-tengah sini. Kita mencari jarak P ke AC. AC-nya ini. P ini. Terbentuklah segitiga PAC ya. Jangan-jangan kalau diperluas lebih enak. Gimana caranya perluas? Nah, bidang itu kan tidak boleh harus datar ya, bidang itu ya. Perhatikan kalau C ke A akan sejajar dengan kalau garis P pasti ke tengah-tengah sini. Kalau C ke A, G ke E itu pasti sejajar. C A G E berarti kalau P pasti ke sini sejajar nih, Bro. Nah, gini. Terbentuklah bangun datar ini. Misalnya kita kasih nama di sini T. Nah, seperti ini. Bangun apa itu, Bro? Betul, trapesium ya. AC dan TP itu sejajar. Panjang TA dengan PC sama. Kok tahu sama dari mana? Untuk memperoleh TA itu lewat AE, ET. Memperoleh CP itu lewat CG, GB. EA dengan CG panjangnya sama. ET dengan PG panjangnya sama. Kalau itu TA sama PC itu pasti sama. Kalau itu kita gambar di luar deh. Trapesium sama kaki ya. TA dengan CP sama. T, A, sorry, P ya. Ini A, C. Kita mau cari jarak P ke AC. Berarti jaraknya ini harus siku-siku. Karena dia sama kaki, siku-siku berarti ini panjangnya sama, berarti juga panjangnya sama. Padahal panjang TP terusnya 12, berarti TH itu 6, HP itu 6, TP berarti 6 akar 2. Ini sama ini, 6 akar 2. AC ini 12 berarti AC itu 12 akar 2. Sudah ada 6 akar 2. Sisanya 6 akar 2 dibagi 2 sama, berarti 3 akar 2, 3 akar 2. Kita mau mencari P ke AC berarti ini ya. Nah, CP kita cari lewat PG. PG. PG itu 6. CG 12 ya. Kalau itu kita ubah menjadi 6 kali 2. 2 itu akar 4. Ini 6 akar 1. 6 akar 1 ya. PG, CG kalau gitu ketemulah CP. 6 akar sama-sama 6. Karena yang panjang dari segitiga ini ditambah 5.
di sini 6 akar 5 CP. Karena ini 3, kita bikin ini 3 kali 2. 2 itu akar 4. Ada akar 5 sini. Akar 4 kali akar 5. Akar 20. Sama-sama 3. Maka ketemulah yang kita cari, jarak P ke AC ini ya. Berarti ini 3 akar. Karena sisi paling panjang ini berarti dikurang. 20 kurang 2. 18. 18 itu 9 kali 2. 9 diakar dari 3. Kali 3 ini hanya 9. Akar 2-nya tetap. Nah, hasilnya sama ya. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Rusuk segitiga, kubus masih sama ABCD FGH, rusuknya 12. Kita mencari jarak A ke CP. A ke CP. Nah, CP-nya ini. A ke CP. Sana ya. Nah, kita perluas deh seperti tadi. Berarti terbentuklah ini ya. Nah, ini tadi ya. Kebetulan tadi sudah kita cari jarak P ke AC ya. Berapa tadi, Bro? Jarak antara P ke AC. Kita lihat lagi. Tadi berapa jarak P ke AC? 9 akar 2 ya. 9 akar 2. P ke AC. Nah, ini segitiganya. PAC kita gambar di luar. Kurang lebih seperti ini. Ya. P, A, C. Ini 9 akar 2. AC itu, yang 9 akar 2 itu P ke AC ya, bukan PC. Ini 9 akar 2 itu di sini. Yang ini panjang PC, panjang CP tadi ini 6, yang ini 12. 12 itu 6 kali 2 akar 4, berarti CP itu 6 akar 5. CP 6 akar 5. Kita cari jarak A ke CP. A ke CP berarti ini siku. Nah, gunakan ruas segitiga. Ini sudah ketemu, panjang AC juga sudah ketemu. Panjang AC kan 12 akar 2. Ruas segitiga setengah, kalau alasnya 12, tingginya yang siku-siku berarti di sini, berarti ini 9 akar 2. Tapi bisa juga alasnya kita pakai CP yang panjangnya 6 akar 5. Tingginya berarti yang siku-siku berarti ini. Jarak A ke CP yang mau kita cari ini. X misalnya ya. Berarti kali X. Dah, kita proses. Setengahnya coret. Bagi 6 ini 1, bagi 6 ini 2. Hasilnya kalau gitu X-nya 2 ke 9 18 akar 2 dibagi akar 5 ya. Rasionalkan berarti kali akar 5 per akar 5. Hasilnya akar 5 kali akar 5 itu 5. 18 per 5 akar 10 ya. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Silakan kalian lihat berulang-ulang. Dengan semakin sering kalian melihat berulang-ulang video ini, mudah-mudahan itu akan membuat kalian makin paham mengenai jarak antara titik ke garis. Kemudian kalian juga harus mencoba ya. Coba aja soal yang sudah ada pembahasan itu dicoba dikerjakan. Bisa nggak? Kalau misalnya ada masalah, kok mentok gitu, berarti kan ketemu masalahnya. Dilihat lagi, oh ternyata mengatasinya seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe ya, agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Ajar Pipolondo. Share ke orang-orang.